Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya, Feti. Kali ini kita akan belajar tentang pajak dan bunga tunggal. Tetapi mari sebelumnya kita awali dahulu dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pajak itu apa ya? Pajak itu adalah iuran wajib masyarakat terhadap negara yang mana dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak di sini nanti yang akan kita bahas ada dua hal, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Kemudian apa itu bunga? Bunga ada dua yang akan kita pelajari ya, yaitu bunga pinjaman dan bunga tabungan. Bunga pinjaman adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam, biasanya bank ataupun koperasi kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Kemudian bunga tabungan. Kalau tadi bunga pinjaman, yang memberikan bunga itu adalah si peminjam kepada pihak yang meminjamkan. Kemudian bunga tabungan adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Kita awali dari pajak Bagaimana menentukan pajak? Kali ini contohnya adalah tentang pajak pertambahan nilai. Pak Gilang ingin membeli kulkas dengan harga 2.400.000 serta dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa yang harus dibayarkan oleh Pak Gilang untuk membeli kulkas tersebut? Harga pokoknya adalah 2.400.000, kemudian PPN-nya sebesar 10%. Maka berapa harga yang harus dibayar Pak Gilang? PPN-nya 10%, berarti 10/100 kali 2.400.000 berapa? 240.000. Sehingga yang dibayarkan Pak Gilang adalah 2.400.000 ditambah 240.000. Ketemu 2.640.000 Jadi Pak Gilang harus membayar sebesar 2.640.000 itu untuk membeli kulkas tersebut. Jadi kalau pajak pertambahan nilai itu menambah konsumen apa yang dia biarkan itu bertambah dari harga pokok. Kemudian berikutnya tentang pajak penghasilan. Kalau tadi menambah, sekarang menambah atau mengurangi kita lihat contohnya. Pak Gilang ini seorang karyawan perusahaan yang menerima gaji Rp3.500.000 per bulan. Ternyata dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Jadi berapa gaji bersih yang diterima Pak Gilang? Kelihatannya itu menambah atau mengurangi Kita lihat gajinya itu Rp3.500.000. Kemudian dikenai pajak penghasilan, berarti harus dibayarkan oleh Pak Gilang dari penghasilan yang Rp3.500.000 tadi. Berapa gajinya? PPN-nya 10%, maka 10/100 kali 3.500.000 yaitu 350.000. Maka gaji yang diterima adalah karena Pak Gilang harus membayar pajaknya,
berarti dikurangi ya. Jadi 3.500.000 dikurangi 350.000. Ya, ketemu 3.150.000. Nah, jadi gaji bersih yang diterima Pak Gilang adalah 3.150.000 per bulan. Oke. Nah, selain dengan cara ini, kalian bisa juga menggunakan perbandingan seperti yang kami contohkan sebelumnya. Ya, oke. Nah, bisa kalian coba ya, bagaimana kalau menggunakan perbandingan. Nah, oke. Nah, berikutnya tentang bunga, ya. Bunga tunggal. Nah, kali ini contohnya tentang ya, bunga tunggal. Nanti akan kami berikan cara menggunakan perhitungan menggunakan perbandingan. Ya, oke. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Nah, tabungan awal ayah ini Rp12.800.000. Nah, jika koperasi memberikan jasa berupa uang bunga simpanan sebesar 8% per tahun, nah, tentukan jumlah uang ayah setelah 6 bulan dari saat pertama menabung. Oke, nah ini yang diketahuinya nih ya. Nah, uang awalnya adalah 12.800.000, kemudian persentase bunganya adalah 8% per tahun, waktunya menabung 6 bulan. Nah, oke, pada saat kalian menggunakan perbandingan, ya, ada yang selalu nilainya 100%. Siapa? Modal. Ya, modalnya di sini siapa? Ya, adalah tabungan awal. Oke. Nah, berarti kalian perhatikan nanti akan ada dua buah perbandingan. Ya, 8% itu per tahun. Nah, maka 8% itu nilainya sama dengan 12 bulan. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Nah, kemudian ayah ini nabungnya selama 6 bulan. Maka kita cari dulu 6 bulan itu dapatnya berapa persen. Gitu ya. 8% itu 12 bulan. Kalau 6 bulan berapa persen? Kita buat seperti kemarin perbandingannya. Tentu saja ini perbandingan senilai. Oke. 8 kali 6 dibagi 12. Bisa kalian coret ya. Nah, sehingga ketemu 4%. Jadi selama 6 bulan ayah dapat bunga 4%. Nah, kemudian kita hitung jumlah ya uang ayah setelah 6 bulan. Ya, tadi yang 100% siapa ya? Ya, pinter. 12.800.000. Itu 100%. Nah, kemudian ayah dapat bunga 4%, maka total uang ayah menjadi 100% ditambah 4%. Siapa 4%-nya? Yaitu bunganya. Nah, jadi 104% itu berapa rupiah gitu ya. Ingat ya, 4%-nya ini tadi dari bunga ditambah dengan modalnya ya, yaitu 12.800.000. Nah, sehingga diperoleh X-nya adalah 104 kali 12.800.000 per 100. Nah, bisa kalian coret. Nah, hasilnya adalah 13.312.000. Nah, jadi uang ayah setelah 6 bulan adalah 13.312.000. Nah, di sini Bu Feti tidak menggunakan rumus ya, hanya menggunakan perbandingan supaya kalian lebih mudah memahami ya, karena ini materinya sudah kalian pelajari sebelumnya tentang perbandingan. Oke, next kita lanjut contoh berikutnya, masih tentang bunga tunggal. Ya, kalau tadi yang ditanyakan tabungan setelah sekian waktu lama gitu ya. Nah, sekarang setelah 6 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Nah, berarti ini setelah 9 bulan ya. Ini sudah disertai dengan bunga tentunya ya. Nah, bunganya berapa? 12% per tahun. Nah, yang ditanyakan kebalikan dari tadi. Tabungan awalnya Susi di koperasi berapa gitu ya.
Nah, oke, ini yang diketahuinya. Waktunya, persentase bunga, dan jumlah nominal tabungan Susi setelah 9 bulan. Ya, kita mulai. Ya, 12% itu 12% itu 1 tahun, maka nilainya sama dengan 12 bulan. Nabungnya selama 9 bulan. Nah, berapa persen gitu ya. Oke, kita buat perkalian silangnya. Nah, ketemu 9%. Nah, jadi setelah mendapat 9% bunga, uangnya menjadi Rp3.815.000. Ya, jadi Rp3.800.000 ini nilainya sama dengan 109%. Karena ini bukan tabungan awal, tapi tabungan akhir setelah mendapat bunga gitu ya. Justru yang ditanyakan tuh tabungan awalnya, maka yang 100%. Berapa rupiah? Gitu ya. Nah, ya buat perkalian silangnya 100 kali 3.815.000 per 109. Ini bisa dicoret ya. Ketemu 35 sehingga tabungan awalnya Mbak Susi ini adalah Rp3.500.000. Ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Masih tentang bunga tunggal dengan berbagai variasi ya. Sekarang yang ditanyakan adalah waktunya. Kalau tadi yang pertama tabungan akhir, yang kedua tabungan awal, sekarang waktunya. Oke, Susi mau nabung di sebuah bank sebesar 900.000 dengan suku bunga 12% per tahun. Setelah beberapa bulan, uang Susi menjadi 954.000. Berapa lama Susi menabung? Nah, ini yang diketahui, yang saya lingkari ini ya. Uang awalnya 900.000, kemudian setelah beberapa bulan mendapat bunga jadi 954.000. Bunganya berapa persen gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu. Yuk kita buat 100% itu senilai dengan 900.000 ya. Kemudian 954.000 tabungan akhirnya. Bisa dengan menggunakan 954.000 berapa persen atau langsung bunganya. Nah, jika awalnya 900.000 kok menjadi 954.000 berarti bunganya ya pintar ya 54.000. Nah, 54.000 itu berapa persen? Itu. Nah, dibuat perkalian silangnya. 100 kali 54.000 per 900.000. Nah, ketemu 6%. Ini nol-nolnya dicoret. Atas nolnya ada 5, yang bawah juga ada 5. Nah, oke, berarti ketemu 6%. Nah, tadi dapat bunga 12%. Ya, 12% itu 12 bulan. Nah, terus ternyata dapat bunganya 6%. Nah, 6% berarti berapa bulan? Gitu ya. Nah, jadi ini yang ketemu 6 bulan. Nah, jadi Susi menabung selama 6 bulan. Oke. Dari beberapa contoh tadi, kalian perhatikan ada 2 buah perbandingan di sini ya. Yang ini urutannya tidak pokok. Ya. Mau yang di ini dulu atau yang ini dulu tergantung dari soal. Nah, di sini persentase dan rupiah dulu. Kemudian persentase dengan waktu. Nah, jadi dua contoh di awal tadi yang ini dulu, persentase dengan waktu. Kemudian baru persentase dengan dan rupiah. Nah, nilai rupiahnya ya. Jadi tergantung pada soal. Apa saja yang diketahui di soal. Kalau misalkan soal ini kok ini dulu, nah, maka tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Ya, 6%-nya ini dari mana? Nah, kan belum tahu berapa persen dapatnya. Gitu ya.
Nah, kalian perhatikan ini rupiah ya, bawahnya rupiah. Persentase nanti bawahnya ketemu prosentase. Persentase bawahnya prosentase, di sini waktu ya nanti ketemunya waktu. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kasusnya kalau tadi menabung, sekarang meminjam. Ya. Pak Rahmat sangat memerlukan uang sebesar 500.000 untuk membayar SPP sekolah anaknya. Nah, dia kemudian terpaksa meminjam uang tersebut di koperasi. Koperasi memberikan suku bunga sebesar 12% per tahun. Nah, Pak Rahmat berniat akan mencicilnya selama 5 bulan untuk membayar hutangnya. Maka berapa besar cicilan setiap bulan yang dibayarkan oleh Pak Rahmat? Ya. Ini ya yang diketahui. Yang nilainya 100% siapa? Ya, 500.000 tadi ya, modalnya yang dipinjam sama Pak Rahmat. Nah, kemudian prosentasenya tahu dan waktunya tahu. Maka yang kita kerjakan dulu adalah prosentase dan waktu. Ini uangnya kan hanya satu-satu yang diketahui ya, rupiahnya. Jadi tidak mungkin untuk diselesaikan dahulu. Oke. 12% itu 12 bulan. Maka kalau 5 bulan berapa persen gitu ya. Oke, 12 per X sama dengan 12 per 5. Nah, maka X-nya adalah 12 kali 5 per 12. Ketemu ya 5%. Nah, jadi Pak Rahmat harus membayarkan bunga sebesar 5% ya. Nah, 100% itu uang yang dipinjam Pak Rahmat, yaitu 500.000. Karena Pak Rahmat juga harus membayar 5%, maka total yang dibayarkan Pak Rahmat adalah 105%. Nah, berapa rupiah? Nah, kita hitung dulu. 100 per 105 sama dengan 500.000 per X, sehingga 105 kali 500.000 per 100 ketemu, coret ya, ketemu 525.000. Ini uang total yang dibayarkan Pak Rahmat selama 5 bulan. Maka cicilan tiap bulannya adalah 525.000 dibagi 5, 105.000. Jadi Pak Rahmat ya membayar cicilan setiap bulan sebesar 105.000 rupiah. Oke, itu tadi materi tentang pajak dan bunga tunggal. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.